Baik, di sini saya akan membahas tentang materi wudhu. Nah, di materi kali ini kita mempunyai 5 bab, yaitu yang pertama tentang pendahuluan, yang kedua kompetensi, yang ketiga materi, 4 pustaka, 5 pengembangan, dan yang terakhir exit. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini isinya membahas tentang tata cara wudhu, sebuah proses pembersihan diri yang wajib dilakukan bagi umat muslim sebelum melaksanakan sholat. Materi ini disusun berdasarkan penelitian keperpustakaan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber referensi yang relevan. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi. Nah, kompetensi sendiri itu dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu standar kompetensi, yang berisi memahami tata cara wudhu dan syarat sahnya. Yang kedua yaitu kompetensi dasar, yaitu menerapkan tata cara wudhu sesuai dengan syariat Islam dan menjelaskan syarat sah wudhu. Dan yang terakhir yaitu indikator. Ini berisi sekitar 6 komponen. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian wudhu, menjelaskan tata cara wudhu, menjelaskan syarat sah wudhu, menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu, menjelaskan sunnah-sunnah wudhu, dan melakukan wudhu dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Nah, materi pun dibagi menjadi 5. Pertama kita masuk ke pengertian. Nah, wudhu merupakan suatu hal yang tiada asing bagi setiap muslim. Sejak kecil ia telah mengetahuinya, bahkan telah mengamalkannya. Kan tetapi, apakah wudhu yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun atau bahkan telah puluhan tahun itu telah benar sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW? Karena suatu hal yang telah menjadi konsekuensi dari 2 kalimat syahadat bahwa ibadah harus ikhlas dan mengharapkan ridho Allah dan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga telah masyhur bagi kita bahwa wudhu merupakan syarat sah sholat, yang dimana jika syarat tidak terpenuhi maka tidak akan teranggap atau terlaksana apa yang kita inginkan dari syarat tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tata caranya. Nah, baik. Di sini ada beberapa tata cara sudah dijelaskan dan ada juga contohnya. Yang pertama yaitu niat. Kedua, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Ini. Yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Yang ini. Terus memasukkan air ke dalam hidung dan menghirupnya sebanyak 3 kali. Yang ini. Mencuci wajah, membasuh tangan kanan dan kiri hingga siku, mengusap ubun-ubun, membasuh telinga, membasuh kedua kaki hingga pergelangan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke syarat sah. Nah, di sini ada 4 syarat sah. Yang pertama itu harus beragama Islam, yang kedua balik, ketiga berakal, dan yang terakhir yaitu bersih dari hadas kecil maupun besar. Terus yang keempat kita masuk ke sunnah. Nah, di sunnah wudhu di sini yang pertama yaitu siwak, yang kedua mencuci kedua telapak tangan kanan 3 kali pada awal wudhu, yang ketiga kumur-kumur dan istinsyak sekali jalan 3 kali, yang keempat mendahulukan anggota tubuh kanan, yang kelima menggosok, keenam membasuh 3 kali, dan yang terakhir yaitu berdoa setelah wudhu. Dan materi terakhir yaitu apa saja sih yang dapat membatalkan wudhu? Nah, yang pertama apa saja yang keluar dari kemaluan dan dubur berupa kencing, berak, ataupun kentut. Terus yang kedua yaitu tidur pulas,
sampai tidak tersisa sedikit pun kesadarannya, baik dalam keadaan duduk dan mantap di atas maupun tidak. Dan yang ketiga yaitu memegang kemaluan tanpa alas karena dorongan syahwat. Dan yang terakhir yaitu makan daging unta ataupun daging-daging yang lainnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pustaka. Nah, pustaka ini tuh berisi tentang web di mana saya mendapatkan materi yang saya masukkan ke dalam video pembelajaran kali ini. Selanjutnya itu pengembangan. Nah, pengembangan ini tuh berisi tentang biodata saya sendiri sebagai pembuat materi. Nih, oke. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.